Halo, nama saya Felix Sebrano Renva dari program studi S1 Teknik Informatika Angkatan 2020. Nah, dalam video ini saya akan berbicara mengenai desain perencanaan terkait proyek magang. Nah, proyek magang saya ini adalah membuat website aplikasi tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Jadi untuk pembuatan website aplikasi tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur ini membutuhkan beberapa perangkat lunak. Di antaranya ada Visual Studio Code, Figma dan Canva, web server Apache, database MySQL, PHP framework Laravel versi 9, dan juga web browser. Nah, fungsi dari Visual Studio Code ini untuk mengcoding database SQL dan juga mengcoding website aplikasinya. Lalu Figma dan Canva ini untuk membuat mockup design user interference dan juga user experience, dan juga untuk membuat diagram use case-nya. Selain itu juga untuk membuat diagram ERD database-nya. Nah, lalu untuk web server Apache ini digunakan untuk server website-nya nanti. Nah, untuk web browser ini nantinya akan kita gunakan untuk mengaplikasikan website yang kita buat ini. Nah, untuk selanjutnya kita ke diagram use case dulu. Nah, diagram use case ini memiliki dua aktor. Nah, diantaranya aktor publik dan juga aktor admin. Nah, di sini untuk aktor admin ini tentunya bisa melakukan CRUD atau create, read, update dan juga delete untuk aplikasi website TPPKK-nya ini. Nah, berdasarkan diagram use case yang ada di sini, untuk yang bagian admin ini yang pertama login. Nah, fungsinya untuk mengautentikasi aktornya. Nah, tindakannya yang akan dilakukan oleh admin itu aktor akan mengisi nama pengguna dan juga kata sandi, terus menekan tombol login. Nah, baru sistem memproses untuk mengautentikasi. Kalau nama pengguna atau username-nya dan kata sandi tidak sesuai dengan yang terdaftar di sistem, maka aktornya tidak bisa diautentikasi oleh sistemnya. Lalu yang kedua, ada manage user atau mengatur pengguna yang mengakses website aplikasi ini. Nah, di sini aktornya juga ini untuk admin. Nah, tindakannya nanti aktor admin memasuki halaman admin, terus nanti sistemnya akan mengambil data pengguna dan data usernya. Nanti yang terakhir baru sistem menampilkan data pengguna, data usernya. Lalu kedua ada manage permission, atau fungsinya ini untuk mengubah atau mengatur akses izin untuk masuk ke beberapa fitur yang ada di website aplikasi ini. Tentunya ini ada di admin saja. Nah, tindakannya nanti admin dapat mengatur peran dan melihat daftar peran yang telah disesuaikan seperti admin, pengguna, editor, dan juga lain-lain. Nah, yang kedua, admin dapat membuat peran baru dengan memberikan nama dan deskripsi yang sesuai. Nah, selain itu, admin dapat menetapkan izin akses tertentu dalam setiap peran, seperti mengedit, menghapus, mendownload dokumen, dan juga lain-lainnya. Lalu, selanjutnya ada manage website content. Fungsinya untuk mengelola dan juga mengatur tata letak serta isi konten atau menu website tim penggerak PKK. Di sini, admin dapat mengakses menu navigasi, terus dapat menambahkan menu navigasi dan juga dapat mengubah atau mengedit menu navigasinya. Nah, sekarang kita ke publik. Untuk publik di sini hanya ada akses homepage atau akses halaman beranda. Jadi di sini nanti aktor penggunanya ini mendapat informasi umum seputar profil, program kerja, regulasi, informasi, dan juga lomba PKK. Selanjutnya, melihat menu navigasi. Di sini nanti aktor publik akan mengakses menu profil pada navigasi. Nah, ini fungsi yang menampilkan seputar sejarah, arti dan lambang, visi dan misi, susunan pengurus, bagian mekanisme kelembagaan, dan juga kelompok kerja dari tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Selain itu, nanti aktor publik dapat mengakses menu regulasi yang berisikan produk hukum dan juga pedoman serta petunjuk teknis. Nah, lalu ketiga ini nanti dapat mengakses menu informasi juga. Nah, nantinya isinya menu informasi ini ada agenda, berita, dan juga materi mengenai tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Lalu terakhir, akses ke menu lomba. Nanti di sini ada ditampilkan kegiatan lomba PKK di Provinsi Jawa Timur. Nah, selanjutnya kita ke diagram ERD atau diagram Entity Relationship
Nah, di sini ada 27 tabel database yang berbeda di sini. Ada tabel admin berita, tabel admin cara kirim, tabel admin cara peroleh, ada tabel admin extension historis, tabel admin kategori, tabel admin menu, tabel admin page, tabel admin permission menu, tabel admin permohonan, tabel admin post, tabel admin role user, tabel admin settings, tabel admin status, tabel admin tiket, tabel admin user, tabel failed jobs, tabel migration, tabel nav menu, tabel password reset, tabel personal access token, tabel user, tabel view. Nah, selanjutnya kita ke bagian desain mockup. Nah, ini ada desain mockup UI UX untuk website aplikasi TP PKK atau tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Nah, kita mulai dari pertama, sini ada halaman beranda. Jadi di sini ada navbar di bagian atasnya yang berisikan logo. Terus ada menu beranda, profil, program kerja, regulasi, dan juga informasi. Nah, nanti di bawahnya navbar itu ada gambar background, di bawahnya juga ada beberapa informasi sekilas terkait tim penggerak PKK. Nah, di bawahnya lagi itu nanti ada profil-profil terkait tim penggerak PKK. Nanti di bawahnya profil tersebut ada juga daftar berita terkini atau terbaru. Di paling bawah lagi itu ada footer. Selanjutnya kita ke bagian menu profil dulu. Nah, ini bagian nantinya menu-menu yang ada di daftar, ada di navbar ini bentuknya akan drop down. Nah, bentuknya nanti drop down. Nah, kalau di menu profil ini nanti rencananya akan ada 6 sub menu. Nah, selanjutnya drop down menu program kerja. Rencananya akan ada 4 sub menu. Selanjutnya lagi ada drop down menu regulasi. Nanti isinya akan ada 3 menu, 3 sub menu. Nah, selanjutnya ada menu informasi. Menu informasi ini direncanakan memiliki 3 sub menu nantinya. Nah, selanjutnya kita ke menu profil dulu. Nah, dalam menu profil ini kita mulai dari halaman arti dan lambang. Rencananya arti dan lambang ini nanti di bagian atasnya terdapat navbar, terus di bawahnya navbar juga ada sama seperti halaman beranda tadi, ada logo, menu beranda, profil, program kerja, regulasi, dan juga informasi. Nah, nanti di bawahnya itu ada gambar background dari tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Nanti di gambar background tersebut juga terdapat informasi sekilas mengenai tim penggerak PKK. Nah, nanti di bawahnya baru ada informasi mengenai arti dan lambang PKK. Terus nanti di sebelahnya ada bagian berita, ada daftar berita terbaru dan juga daftar berita populer. Nanti di bawah juga ada kategori dari berita tersebut. Nah, selanjutnya kita ke halaman visi dan misi. Sama seperti tadi desainnya, sama seperti halaman arti dan lambang. Bedanya di sini nanti informasi yang ditampilkan itu informasi dari visi dan misi tim penggerak PKK. Nah, sedangkan selanjutnya ada halaman sejarah. Desainnya sama seperti halaman sebelumnya. Dan cuman di sini bedanya yang ditampilkan nanti informasi mengenai sejarah perkembangan PKK. Sejarah singkat saja di sini. Nah, selanjutnya ada halaman bagian mekanisme, terus ini juga sama nantinya. Nanti ini juga sama desainnya, cuma bedanya informasi yang disampaikan saja. Ini informasi yang disampaikan nanti adalah informasi mengenai bagian mekanisme dari tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya ada halaman susunan pengurus. Desainnya sama, semuanya memiliki desain yang sama, cuman bedanya di sini adalah informasi yang disampaikan. Nah, untuk halaman susunan pengurus ini, informasinya yang disampaikan itu adalah informasi mengenai susunan kepengurusan tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya ada halaman kelompok kerja. Nah, di sini nanti isinya informasi mengenai kelompok kerja dari tim penggerak PKK. Nah, kita lanjut lagi ke menu regulasi. Kita ke produk hukum dulu. Nah, ini halaman dari produk hukum. Desainnya sama seperti yang ada di menu-menu atau sub-menu profil, cuman bedanya adalah informasi yang kita tampilkan dan disampaikan. Nah, ini yang informasi yang disampaikan sini adalah informasi dari produk hukum dari tim penggerak PKK. Biasanya juga isinya nanti akan ada sumber landasan hukum. Nah, selanjutnya ada pedoman dan juga petunjuk teknis di sini.
Nah, sini sama juga desainnya, cuman bedanya informasi yang disampaikan. Nah, informasi yang disampaikan sini adalah pedoman dari PKK dan juga petunjuk teknis mengenai PKK di Provinsi Jawa Timur ini. Selanjutnya juga kita ke menu informasi. Nah, menu informasi yang kita mulai dari berita ya. Sama desainnya seperti sebelum-sebelumnya, cuman bedanya di sini khusus untuk menu berita di sini di bawah gambar background ini kita kasih gambar berita atau foto berita yang terkait. Nah, nanti baru di bawahnya itu ada isi beritanya, ada judul, terus ada penulisnya, terus tanggal kapan berita itu ditulis, dan berapa kali berita ini sudah dibaca atau dilihat. Nah, selanjutnya kita ke menu lomba PKK. Ini menu yang baru. Lomba PKK ini nantinya akan memiliki navbar di bagian atasnya yang ada logo, menu beranda, profil, program kerja, regulasi, dan juga informasi. Nanti di bawahnya ada gambar background tentang tim penggerak PKK atau kegiatan PKK. Terus nanti habis itu ada ini juga di gambar background itu juga ada informasi sekilas terkait penggerak PKK ataupun PKK-nya. Nah, nanti di bawah sini ada judul tentang aplikasi lomba PKK-nya ini. Nah, habis itu nanti di bawahnya itu ada penghitung jumlah pengunjung. Nah, hitungannya nanti dalam kurun waktu tahun, bulanan, mingguan, dan juga harian. Nanti di bawahnya lagi ada panduan lomba PKK. Nah, panduan atau petunjuk lomba PKK nantinya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kegiatan magang saya dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa.